Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul amin man arsalallahu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqallah alladhi arsala Muhammadan bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Usikum wa nafsi bitaqallahil 'aliyyil 'azim alladzi rahimana bi bi'sati Muhammadin wa anzala ala qalbi habibi Muhammadin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Isra dan Mi'raj adalah sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan ini ibarat perjalanan keilmuan dan penempaan mental bagi Nabi dalam bersikap ketika nanti berhadapan dengan bermacam-macam jenis manusia saat berdakwah. Untuk itu, secara khusus Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu tersendiri bagi Rasulullah SAW untuk berkenalan dengan macam-macam manusia yang akan beliau temui ketika berdakwah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Syekh Najmuddin Al-Ghaiti dalam kitab Dardir Mi'rajnya menuturkan kisah-kisah Nabi ketika bertemu dengan umatnya yang bermacam-macam. Saat itu Nabi sedang melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Nabi SAW agak kaget melihat pemandangan yang begitu nyata dan jelas di pelupuk matanya. Berikut golongan-golongan umat Nabi yang disaksikan dan ditemui saat Isra dan Mi'raj, dan golongan ini sebagai potret masa depan umat Rasul kelak. Golongan pertama yaitu orang-orang yang gemar bersedekah. Nabi melihat golongan ini sering memanen tanaman yang baru ia tanam. Setelah dipanen, tanaman tersebut tumbuh kembali. Begitupun seterusnya hingga hasil panen mereka melimpah ruah. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Allah akan mengganti semua hal yang diinfakkan di jalannya. Yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada agama Allah. Ketika itu Nabi mencium bau harum. Ternyata ketika ditanyakan kepada malaikat Jibril, bau harum tersebut berasal dari keluarga besar Masyitoh yang dimasak hidup-hidup oleh Fir'aun karena tidak mau mengakuinya sebagai Tuhan. Golongan yang ketiga yaitu orang-orang yang malas mengerjakan sholat fardu. Saat itu Nabi melihat sekelompok orang yang kepalanya pecah. Setelah kepala mereka pecah,
kepala tersebut utuh kembali. Setelah itu kepala mereka pecah kembali, kemudian utuh seperti semula dan pecah lagi. Kejadian itu berlangsung berkali-kali sampai Nabi begitu iba melihatnya. Nabi kemudian menanyakan ihwal itu kepada Jibril yang mendampinginya. Jibril dengan jelas mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang kepalanya berat untuk melaksanakan sholat fardu, sehingga urung untuk menunaikannya. Itulah siksaan yang akan diterima oleh orang-orang yang melaksanakan kewajiban sholat fardu di hari pembalasan nanti. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jenis manusia yang keempat dalam kisah Isra Mi'raj adalah orang-orang yang enggan bersedekah. Setelah itu Nabi SAW menyaksikan beberapa orang yang memakan pohon dori atau pohon kering dan berduri. Zakum, yaitu tumbuhan yang rasanya pahit, dan batu yang panas. Ketika ditanyakan kepada malaikat Jibril, orang-orang ini adalah orang yang tidak mau bersedekah. Yang kelima adalah golongan orang-orang pezina atau yang berzinah, yang lebih memilih wanita lain di luar istrinya sendiri. Kelompok orang ini digambarkan pada saat itu seperti orang yang menggenggam daging yang segar dan empuk dan daging busuk. Namun orang-orang itu malah memilih memakan daging yang busuk daripada daging yang empuk dan segar yang dibawanya. Orang-orang ini menurut Jibril adalah orang yang lebih memilih tidur dengan perempuan lain padahal ia memiliki istri yang sah. Golongan keenam adalah para perampok atau pembegal. Nabi SAW melihat golongan ini seperti kayu yang berada di tengah jalan. Saat ada orang yang melewati jalan tersebut, orang itu terbakar karena kayu itu. Dan yang ketujuh adalah golongan orang-orang pemakan harta riba. Nabi SAW menyaksikan perumpamaan golongan ini seperti orang-orang yang berenang di sungai yang penuh dengan darah. Kejadian ini berulang-ulang terus-menerus. Ini adalah perumpamaan bagi para dai yang hanya mampu ceramah dan berorasi, namun tidak mampu mengamalkan ceramahnya bahkan untuk diri sendirinya. Kesepuluh adalah golongan orang-orang para pengumpat. Saat itu Nabi SAW melihat golongan orang yang berkuku panjang dan kuku panjang dan terbuat dari tembaga atau dari besi. Mereka mencakar-cakar muka, dada mereka dengan kuku tersebut sampai berdarah-darah. Menurut Jibril, mereka adalah orang-orang yang mengumpat perbuatan orang lain, namun mereka melakukan perbuatan tersebut. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang terakhir adalah golongan provokator. Ketika Nabi SAW melihat sebuah lubang kecil, tiba-tiba keluarlah seekor sapi yang besar dari lubang sempit tersebut. Sapi itu tidak mampu kembali masuk ke lubang tersebut karena terlalu besar. Menurut Jibril, hal itu adalah perumpamaan bagi umat Nabi Muhammad SAW yang melakukan provokasi sehingga menimbulkan masalah yang besar. Saat tersadar akan ulahnya, ia tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut. Hadirin rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat yang dapat khotib sampaikan. Mudah-mudahan apa yang khotib sampaikan ini bermanfaat, khususnya bagi khotib pribadi, umumnya bagi para hadirin sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim,
ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tasalat ainun binadrin wa udhunun biqabarin. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisa ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada fi binafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan aliman. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dfa'anna al bala wal waba wal fahsha wal munkar wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa an sa'iril buldanil muslimina 'ama ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.